Nasib bek asing Ali Sesai terancam di PSIS Semarang. Sementara manajemen tim berjuluk Mahesa Jenar ternyata tetap menggaji satu pelatih dan dua pemain meski tidak dimainkan, yakni Dragan Djukanovic, Bruno Silva dan Flavio Bek. Hal itu diungkapkan CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi dalam pertemuan dengan supporter yang tergabung dalam Panser Biru Tuntang, seperti yang terlihat dalam video di channel YouTube Yoyo Sukawi yang diunggah pada tanggal 22 September tahun 2022 lalu. Mengenai nasib Ali Sesai yang diboyong dari Persebaya Surabaya, Yoyo Sukawi mengatakan PSIS Semarang sedang mencari penggantinya. Dia menilai permainan Ali Sesai tidak seperti yang diharapkan, yakni menjadi tembok kokoh menjaga pertahanan PSIS Semarang. Ali Sesai memang berat, tidak tertolong. Dia harus kita ganti, parah, kata Yoyo Sukawi menjawab desakan supporter. Meski mencari penggantinya, Yoyo menegaskan, karena Ali Sesai sudah dikontrak selama 2 tahun makanya tidak bisa begitu saja dipecat. Cara yang akan diambil PSIS Semarang adalah mencoret Ali Sesai dalam daftar skuad tetapi statusnya tetap sebagai pemain tim Mahesa Jenar itu. Itu berlangsung sampai Ali Sesai mendapat klub baru. Pemain sepak bola memang seperti itu, tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu aturannya, ucap Yoyo Sukawi. Terkait masalah ini, Yoyo juga mengungkapkan bahwa ada 2 pemain asing yang terikat kontrak dengan PSIS Semarang meski tidak dimainkan. Kedua pemain asing itu adalah Bruno Silva dan Flavio Bek. Setiap bulan masih kita bayar. Jadi dia di negaranya, tidur-tidur tetap menerima bayaran, ucap Yoyo. Apabila tidak dibayar, lanjutnya, maka PSIS Semarang sebagai tim yang mengontrak mereka bisa terkena hukuman dari FIFA. Kondisi serupa juga dilakukan manajemen PSIS Semarang terhadap pelatih Dragan Djukanovic. Dia masih kita bayar, meski tiap hari dia, Dragan Djukanovic, Maido, menghujat kita, kata Yoyo. Kepada para supporter itu, dia juga mengungkap alasan utama pemecatan pelatih Sergio Alexandre. Yakni, meski sudah diingatkan berkali-kali, Sergio Alexandre tetap saja memainkan pemain yang tidak siap karena dianggap dia sebagai pemain bintang. Akibatnya kita dikurung abis lawan seperti saat main melawan Persebaya. Juga ada pemain yang malas latihan, tetap dimainkan, tegas Yoyo. Akhir pekan ini PSIS Semarang akan menghadapi lawan berat Bayangkara FC. Dalam laga ini, tim Mahesa Jenar kemungkinan besar belum diperkuat bombernya, Carlos Fortes meski sudah kembali ke Semarang setelah menjalani pemulihan cedera di Portugal. Dokter PSIS Semarang, Mufidah yang membeberkan kondisi Carlos Fortes dan kepastiannya ternyata belum bisa main melawan Bayangkara FC di Liga 1 2022. Ya, Carlos Fortes paling tidak butuh 2 pekan untuk pemulihan baik secara fisik maupun kakinya yang berarti, dia belum bisa main lawan Bayangkara FC. Untuk pemulihan setidaknya butuh 2 minggu, karena banyak aspek yang harus diperhitungkan, jelasnya. Secara detail, Mufidah juga belum bisa menjelaskan bagaimana kondisi Fortes karena baru saja datang. Fortes baru saja tiba, sehingga kita harus memantau terlebih dahulu progres kesembuhannya sampai sejauh mana. Kami akan periksa dari kepala sampai kaki. Bahkan juga saya harus berkoordinasi dengan pelatih fisik, kata Mufidah. Beberapa aspek akan diperiksa Mufidah mulai dari kondisi otot sampai kondisi fisik. Apalagi abis dari perjalanan jauh. Kelelahan kan juga bisa mempengaruhi otot, katanya. Diketahui, separuh lebih putaran pertama berjalan, PSIS Semarang masih berkutat di papan tengah klasemen. Saat ini klub berjuluk Mahesa Jenar menduduki posisi ke-12 klasemen BRI Liga 1 2022.